Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah datang ke Sawah Jajar. Selamat datang di Sawah Jajar Farm. Sawah Jajar Farm beralamatkan di Jalan Raya Ngawi Caruban, Desa Prandon, Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kalau di map ada Sawah Jajar Farm, pinggir jalan raya persis. Jadi Sawah Jajar ini kita termasuk, mungkin teman-teman bilang peternakan modern ya mas. Di sini kalau mau nih sapi, mana nih sapi, yang penting nyeneng nih sapi juga. Nah itu salah satu ini kita. Terus luas Sawah Jajar sendiri gimana? Untuk Sawah Jajar sendiri luasnya keseluruhan lahan ya mas, itu sekitar 8 hektar dari mulai kandang, tempat makan kita sampai ya halaman-halaman luar 8 hektaran semuanya. Yang ada di sini satu tempat, yang di lain tempat ada sedikit-sedikit, itu mas. Untuk saat ini Kapas ini ada sekitar 200 ke 250 ekor yang sementara ini, cuman kita masih kembangkan lagi kandang kita supaya bisa maksimal karena masih banyak potensi-potensi baik di peternakan ini sendiri. Yang jelas di Sawah Jajar ini kita sama-sama belajar untuk cari solusi gimana ya mas. Kalau saya sendiri dengan adanya Sawah Jajar ini mengharapkan sekitar Ngawi ini sendiri bisa menikmati daging dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Insya Allah nanti Sawah Jajar ke depan visi-misinya di situ dulu. Nanti baru bergerak ke yang lain, kondisional saja. Terus kemudian sejarahnya berdirinya Sawah Jajar Farm. Sawah Jajar Farm ini berdiri karena banyak mas. Di Indonesia sendiri kan memang stok daging kita kan memang kurang mas. Jadi ya kita pengen juga mensuplai apa namanya ya? Bahasanya apa mas? Swasembada. Nah, swasembada daging ke masyarakat Indonesia umumnya, khususnya untuk wilayah sekitar Ngawi dan sekitarnya. Itu tujuan Sawah Jajar berdiri mas. Kenapa langsung segini luas dan sangat besar? Sebagai pemula apa enggak takut? Banyak pertanyaan seperti itu mas. Kenapa Sawah Jajar langsung begitu besar, begitu banyaknya sapi yang ada di kandang, meskipun kita usianya baru ya mas. Nah itu mas, itu kemarin saya sudah jelaskan sedikit. Kita mau belajar 1-2 dengan 10-20 itu sama mas. Nah karena kita didukung dengan tempat yang memungkinkan kita untuk populasi kita banyak ya, kita belajar itu dengan populasi banyak mas. Nah dari banyak itu nanti kita ketemu garis tengahnya. Oh sapi yang dari sini kendalanya seperti ini harus kita pecahkan. Sapi yang jenis ini kendalanya seperti ini kita pecahkan. Nanti akan ketemu garis tengahnya. Nanti baiknya seperti apa dari mulai pakan, perawatan dan sebagainya itu mas. Langkah awal Sawah Jajar Farm untuk mendirikan ini gimana mas dulu? Langkah awal Sawah Jajar berdiri sebenarnya enggak di skenario begini-begini, enggak mas. Spontanitas. Kok kelihatannya tadi sudah saya jelaskan di Indonesia ini stok daging kayaknya kurang dan pasarnya bagus. Ya kita mencoba bisnis di persapian ini. Terus langkah awalnya belajar apa dulu mas? Kalau langkah awalnya gini mas, kita mengamati sapi dulu dari pasar satu ke pasar lainnya. Kita belajar pergerakan pasar sapi sendiri. Kita lihat, kita ikutin dulu dari mulai media sampai ke lapangan secara langsung. Kita lihat secara langsung perputarannya seperti apa sih sapi itu gitu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, oh pergerakan pasarnya seperti ini. Nah kedua, kita tentukan bibit yang akan kita ambil, bakalan atau sudah memang prospek kita gemukkan. Terus untuk konsep kandang sendiri gimana mas? Kita konsep kandang Sawah Jajar ini memang kita mengacu ke yang terutama kenyamanan sapinya. Jadi ya ada
sebagian blok yang memang kita kasih luas, ada yang blok. Ini paling kecil di sini menurut teman-teman ya, di sini yang sudah masuk ke sini, Mas kok kandangnya jaraknya lebar-lebar. Nah, itu salah satunya membuat sapi itu nyaman. Terus untuk biaya keseluruhan awal itu gimana? Kalau biaya keseluruhan Mas, waduh banyak sekali Mas, banyak sekali. Nggak usah dihitung. Berapa kira-kira? Banyak Mas, banyak, pokoknya banyak. Kok sempat kemarin ada di video ada angka 5 gini Ada ya? gini Mas, ada gini ya. Bisa, waktu kemarin tuh gini. Lebih ya? Bisa begini, bisa begini. Itu mencakup dari infrastruktur dan daya pembelian sapinya Mas. Dari perkiraan awal apakah biaya itu membengkak Mas? Awalnya nggak sampai seperti ini ya Mas. Ya, saya tadi spontanitas kita kok awalnya kan kita memang senang di sapi Mas. Nah dari senang itu merembet sampai begini lah Mas. Ini belum puncaknya ini. Ya tapi sudah mendekati finishing pembangunan tahap awal. Apakah saat ini seringnya main ke farm-farm ya Mas sampean itu? Beli sapi kok langsung dibeli itu gimana Mas konsepnya? Apa nggak beli ke petani aja Mas? Mas, saya jelaskan sedikit kalau saya beli ke farm. Itu di farm itu biasanya sapinya sudah terawat baik. Kita bisa milih sesuka hati kita, sesuai selera kita. Kita lebih gampang lah, negonya kita milih bahan yang sudah ada. Daripada, mohon maaf tadi ke petani ya Mas, kita keliling kampung, kadang itu dapat satu, kadang ya dapat dua, sudah makan waktu. Nah kalau di farm sendiri kan biasanya, contoh saya datang ke tempatnya masnya kapasitas 60 ekor, paling enggak saya bisa pilih 5-10 ekor dari farmnya jenengan, itu Mas, itu salah satunya. Terus untuk saat ini kapasitas 500 ekor perawatannya gimana Mas? Kalau perawatannya ya sederhana Mas, ya kita ya seperti teman-teman yang lain lah di farm-farm lain, pagi kita bersihkan, kita kasih makan, jam segini sampai bisa lihat juga sapinya juga sudah pada istirahat. Nanti setelah zuhur ABK nggak ada yang masuk ke ini Mas, ke kandang ini karena sapinya biar istirahat. Nanti menjelang sore baru nyambur sore, itu aja sih Mas. Terus sapinya benar-benar nyaman. Untuk saat ini pakai full pakan kering atau tambah komburan? Untuk pakan di sawah jajar ini semuanya kering, kecuali sapi baru, adaptasi baru biasanya dari kandang A pindah ke kandang saya itu ini Mas. Dari sana biasanya basah, kita mengikuti basah, kita kering kadar air ada sampai akhirnya kering. Itu ada yang membutuhkan waktu dalam jangka 2-3 hari, ada yang langsung bisa adaptasi, ada yang butuh seminggu, 2 minggu, ada seperti itu. Perbedaan nekat dengan menggunakan kering itu bobotnya gimana Mas? Dengan komburan Mas? Ya kalau itu sih karena gini Mas, mentor di sawah jajar ini dari Pak Profesor Ali UGM. Kita didampingin sama Pak Profesor Ali. Nah kita kenapa kok memutuskan untuk kering? Kering itu insya Allah ya Mas, dagingnya lebih berkualitas. Terus jam kerjanya ABK juga bisa terpangkas. Jadi bisa bayangkan kalau ada sapi satu ABK ini pegang 30-35 sapi satu orang dengan komburan basah, waktunya lebih lama teman. Nah itu salah satunya lah, simple cara kami seperti itu. Terus bagaimana cara pemanfaatan limbahnya Mas? Pemanfaatan limbah di sawah jajar ya, yang padat kita ambil dulu, kita jadikan kompos, kita kerjasama dengan pabrik kompos. Yang basah, semprotan tadi itu kita alirkan ke lahan hijauan kita fungsikan semua. Terus saat ini apakah sudah melayani penjualan Mas? Alhamdulillah saat ini kita sudah melayani penjualan Mas. Banyak teman-teman peternak yang sudah minta ke kita karena ya kita nggak ekspos banget takutnya Ludes. Nah, kita suplainya kita sapi di stok kita takutnya ntar dibeli orang semua. Ntar dulu kita masih mau belajar Mas, belajar pokoknya. Target kurban gimana? Apakah sudah mulai start ya? Target kurban kita sudah siapkan tempat baru yang tadi sebelah sana sudah kita bangun untuk target kurbanan sekitar ya mungkin kapasitas 100 ekoran mungkin.
Strateginya gimana Mas nanti untuk kurban? Apakah sudah ada yang punya persiapan matang ya untuk kurban nanti? Ya sudah kita siapkan marketnya nanti Mas. Siapa saja yang nanti kita akan mintain tolong untuk ya kerjasama lah, intinya kerjasama untuk memasarkan sapi dari Ngawi pindah ke ibu kota, pindah ke dekatnya ibu kota gitu aja Mas. Ya untuk sekitar juga nggak apa-apa. Atau mungkin dari channel YouTube ini? Ya mungkin dari channel YouTube masih bisa membantu juga. Karena teman-teman media semua kan banyak membantu. Terus bagaimana manfaat bagi masyarakat di sekitar Mas? Dari tenaga kerja atau bahkan Alhamdulillah Sawo Jajar bisa menyerap kurang lebih 100 tenaga kerja Mas. Dari mulai ABK, pengerjaan bangunan, terus macam-macam lah. Itu globalan di sini itu setiap hari ada kurang lebih 100 pekerja yang di sini keseluruhan. Ya keluar masuk biasa seperti itu. Itu aja Mas. dan cita-cita ke depan Sawo Jajar gimana? Cita-cita saya pengen apa ya Mas? Pengen sukses di persapian ini Mas. Yang jelas ya kita bisa membantu, mungkin kita bisa membantu, syukur-syukur ya bisa membantu teman-teman petani yang masih di kalangan desa, bisa kita bantulah penjualan atau apa gitu Mas. Dalam waktu kurun berapa bulan ini Mas? Sudah berapa bulan? Di Sawo Jajar ini kalau pindah kandang sini ya Mas, karena kita punya 2 tempat. Karena kemarin kita ada kandang transit sementara di sana sekitar 2 bulan, di sini baru 1,5 bulan jalan ke 2 bulan. Nah itu Mas, ya seperti inilah. Intinya belajar dan belajar. Dalam waktu kurun itu apakah ada kegagalan dan tantangan Mas? Dalam waktu yang sudah kita lewati Mas, banyak rintangan yang sudah kita semua hadapi. Dari mulai sapinya sakit, sapinya flu, pokoknya begitu lah kita belajar dari situ. Alhamdulillah sekarang pindah kandang di bawah ini yang permanen kita nggak begitu sulit lah menghadapi itu semua karena cobaan kita sudah terlewatkan. Insya Allah ya Mas, semoga kedepannya Sawo Jajar lebih maju, lebih berjalan lancar, lebih ayem lah intinya gitu. Apakah Sawo Jajar punya dokter sendiri Mas di sini? Alhamdulillah kita didampingin juga dari UGM Mas. Nggak kita sebutkan ya Mas. Pokoknya dari UGM mentor kita dari UGM gitu aja Mas. Untuk merawat sapi? Iya, untuk merawat sapi ini itu treatmentnya seperti apa, caranya untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan sampai nutrisi kita didampingin dari UGM. Terus support Mas untuk peternak Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, kaula muda yang mungkin sapinya baru 1, 2, 3 atau mungkin 10 atau 20 atau berapa lah. Sawo Jajar itu belum apa arani ya, onjo apa ya? Belum sebagus teman-teman kira. Sawo Jajar itu masih dalam proses pengembangan pembelajaran Mas. Jadi ayo kita saling belajar bareng. Monggo duran ke sini silakan. Interaksi dengan saya silakan, sama ABK silakan, sama teman-teman di sini silakan. Yang penting kita jalan bareng. Insya Allah lah dengan kekuatan kecil berkumpul jadi satu akan menjadi besar. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel ini, banyak channel ini. Dan terima kasih, lebih semangat. Semoga ternaknya sehat, yang ngopainnya juga sehat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.